Santapan Harian Selasa 15 Oktober 2024. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Keluaran pasal yang ke-9, ayat yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-12. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kami siapkan hati ini ya Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Di dalam terang firman-Mu ya Kristus Yesus, kami memohon. Amin. Keluaran 9 ayat 8-12. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, ambillah jelaga segenggam penuh dari tempat peleburan. Musa harus menghamburkannya ke udara di hadapan Fir'aun. Jelaga itu akan menjadi debu meliputi seluruh tanah Mesir, dan debu itu akan menjadi bisul-bisul yang pecah pada manusia dan binatang. Lalu mereka mengambil jelaga dari tempat peleburan dan menghadap Fir'aun. Kemudian Musa menghamburkannya ke udara sehingga debu itu menjadi bisul-bisul yang pecah pada manusia dan binatang. Ahli-ahli ilmu gaib itu tidak sanggup bertahan menghadapi Musa oleh karena bisul-bisul itu, sebab mereka pun kena bisul-bisul, sama seperti semua orang Mesir. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Fir'aun, sehingga ia tidak mendengarkan mereka, seperti yang telah difirmankan Tuhan kepada Musa. Sahabat Santapan Harian, mengultimatum orang bebal adalah tindakan sia-sia. Tulah ke-6 ini berbeda dari tulah yang lain. Allah menimpakan tulah ke-6 tanpa memberi ultimatum kepada Fir'aun seperti sebelumnya. Allah memerintahkan Musa untuk menghamburkan jelaga di hadapan Fir'aun. Jelaga yang dihamburkan oleh Nabi Musa itu menjadi bisul yang bernanah dan pecah di kulit orang-orang Mesir. Siapa terjangkit, hidupnya sengsara. Menggaruk dengan beling pun tak sanggup melenyapkan perihnya. Mari kita perhatikan hal yang krusial, yaitu soal perbandingan antara bisul dan hati Fir'aun. Bisul pada orang Mesir menjadi keras lalu pecah. Isinya keluar dan daging melembut kembali. Anehnya, hati Fir'aun tetap keras. Kenajisan dan kejahatan terus menumpuk di dalamnya. Dengan mengirimkan bisul, Allah membangkitkan kejengkelan pada orang Mesir. Ia mengkritik kenyamanan mereka. Selama ratusan tahun mereka menikmati kenyamanan di atas ketidaknyamanan yang dialami oleh orang lain. Mereka hidup dari perbudakan manusia. Hari ini, Tuhan memberikan kritik yang sama kepada kita sebab beberapa orang Kristen hidup dengan memperbudak orang lain dan menimbulkan kejengkelan dalam masyarakat. Beberapa gereja menikmati fasilitas premium, sementara jemaat lain mengalami kesulitan, bahkan masih beribadah di bawah terpal. Perlukah Tuhan menghamburkan lagi jelaga ke atas hidup kita? Seharusnya tidak, karena kepada kita telah diberikan sebuah benih yang berbeda, bukan jelaga. Benih itu ialah firman Allah yang menyelamatkan. Tuhan Yesus berfirman, "Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi." Mari ambil waktu sejenak untuk memeriksa kondisi hati kita masing-masing. Jika hati kita masih keras, mintalah supaya Allah meremasnya untuk melembutkannya. Relakan Dia mengeluarkan segala kebusukan di dalamnya.
Prosesnya akan menyakitkan sekali. Namun, hal itu harus kita taati sebagai umat-Nya. Dan setelah itu, hidup kita akan nyaman. Mari kita berdoa. Ajarilah kami ya Kristus untuk bersikap rendah hati di hadapan-Mu, sehingga kami memiliki hati yang lembut kepada sesama kami. Dalam kasih-Mu ya Kristus Yesus, kami berteduh. Amin.